Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka ini lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, tepat 112 tahun yang lalu, yaitu seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi hingga akhirnya partai tersebut dibubarkan. Sejarah pun mencatat beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia pun menganugerahinya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Sebagai seorang penulis, beliau juga telah banyak melahirkan karya literasi semasa hidupnya. Setidaknya ada 94 kumpulan karya Hamka. Buya Hamka merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dalam keluarga ulama Abdul Karim Amrullah dan istri keduanya Siti Safiyah. Saat usianya baru 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka kecil kemudian mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Lalu Hamka pun meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu di Pulau Jawa, sekaligus ingin mengunjungi kakak iparnya Ahmad Rashid Sultan Mansur yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk itu Hamka kemudian ditumpangkan dengan Marah Intan, seorang saudagar Minangkabau yang hendak ke Yogyakarta. Pada tahun 1927 Hamka berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari Mekah, dalam suatu rapat adat nenek mamak Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Angku Datuk Rajo Endah Nantuo memaklumkan Hamka dengan gelar Datuk Indomo, yang merupakan gelar pusaka turun-temurun dalam suku Tanjung. Pada 5 April 1929 Hamka dinikahkan dengan Siti Raham binti Endah Sultan. Dari hasil perkawinannya dengan Siti Raham, ia dikaruniai 11 orang anak. Buya Hamka mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan mengetuai cabang Muhammadiyah tersebut pada 1928. Dan pada 1931 ia diundang ke Bengkalis untuk mendirikan lagi cabang Muhammadiyah. Pada tahun 1932 ia dipercayai oleh pimpinan Muhammadiyah sebagai mubalik ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika di Makassar sambil melaksanakan tugas sebagai seorang mubalik, ia memanfaatkan masa baktinya dengan sebaik-baiknya. Bahkan ia menjadi peneliti pribumi pertama yang mengungkap secara luas riwayat ulama besar Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Sulawesi Selatan. Pada 1934 Hamka meninggalkan Makassar dan kembali ke Padang Panjang dan kemudian berangkat ke Medan. Di Medan ia mendapat tawaran dari Haji Absiran Yakub dan Muhammad Rasami untuk memimpin majalah mingguan pedoman masyarakat. Pada tahun 1945 Hamka kembali ke Padang. Sesampainya di Padang Panjang ia dipercayai untuk memimpin Kuliatul Mubalighin dan menyalurkan kemampuan jurnalistiknya dengan menghasilkan beberapa karya tulis. Lalu pada tahun 1949 Hamka memutuskan untuk meninggalkan Padang Panjang menuju Jakarta. Di Jakarta ia menekuni dunia jurnalistik dan menjadi koresponden majalah Pemandangan dan Harian Merdeka. Pada tahun 1950 setelah menunaikan ibadah haji untuk kesekian kalinya, Hamka pun melakukan kunjungan ke beberapa negara Arab. Pada awal 1960-an rezim Soekarno mulai bersikap keras. Hamka pun ditangkap dengan tuduhan yang tak main-main, melanggar undang-undang anti subversif Pempres nomor 11. Ia dituding merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno. Hamka pun memberi kesaksian bagaimana beratnya pemeriksaan ketika itu. Tapi dengan kejadian itu, ia pun merasa bersyukur karena telah menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila dalam bukan tahanan, tidak mungkin ada waktu untuk saya menyelesaikan pekerjaan itu, kata Hamka. Setelah peristiwa 65 dan berdirinya pemerintahan Orde Baru, Hamka secara total berperan sebagai ulama. Ia meninggalkan dunia politik dan sastra.
Buya Hamka dikenal sebagai seorang ulama sejuk, tidak pernah mengeluarkan kata-kata keras apalagi kasar setiap komunikasinya. Ada satu hal yang menarik dari Buya Hamka, yaitu keteguhannya memegang prinsip yang diyakininya. Tidak hanya berhenti di situ saja, Hamka juga terus-terusan menjadi seorang ulama dengan tauladan yang baik. Lalu pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka tutup usia. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini, terutama dalam perjuangan syiar Islam dan kesusastraan. Rakyat Maninjau sangat berbangga dengan Buya Hamka, apalagi Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada umumnya. Kita wajib berbangga mempunyai seseorang menjadi contoh tauladan ulama besar di masanya, yaitu Buya Hamka.